Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama saling mengingatkan, saling berwasiat untuk selalu meningkatkan baik itu iman ataupun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya imtitsalu awamirillah, menjalankan segala apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan serta menjauhi larangan-larangannya. Allah melarang, kita menjauhi, ijtinabun nawahihi, dengan penuh kesabaran. Sebab bermodalkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Keduanya itu adalah wasilah, keduanya itu media untuk mendapatkan ridho Allah kelak fi yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam mengarungi bahtera kehidupan ini ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Salah satunya adalah hati. Sekali lagi, salah satunya adalah hati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat, apabila segumpal daging itu bagus, sholaha sairu jasadi, seluruh anggota badannya dianggap bagus. Dan apabila fasadat, apabila rusak, maka seluruhnya juga fasadat sairu jasadi, semuanya dianggap rusak. Maka ala wahyal qalb, sesungguhnya yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, qalbun dalam bahasa Arab lainnya bisa dikatakan dengan dhamir ataupun hati kecil, yang mana ini adalah ibarat sebuah chip yang Allah di dalam chip tersebut telah menitipkan sifat-sifat mulianya, yang apabila kita mau memfungsikan, mengikuti daripada kata hati ini, maka insya Allah kita akan berada pada jalan yang lurus. Karena Allah memiliki sifat mulia Rahman, yaitu sifat pengasih. Kita manusia berkecenderungan untuk saling mengasihi, tidak suka dengan kekerasan, tidak suka dengan pembulian. Maka apabila sampai terjadi bully-membuli, maka sebenarnya pelaku itu telah menentang daripada hati kecil yang telah berteriak-teriak sebelumnya. Karena fitrah manusia itu adalah suka kedamaian. Kemudian Allah memiliki sifat mulia, manusia itu juga cenderung menjaga kemuliaannya, cenderung tidak mau melakukan dosa. Apabila ada manusia yang melakukan dosa, maka sebelum ia melakukan dosa kita harus mengetahui hati nurani ataupun dhamir sudah teriak-teriak terlebih dahulu untuk memberi warning, untuk memberi alarm kepada orangnya. Namun seribu sayang orang tersebut tidak mengindahkan peringatan yang telah dibunyikan oleh dhamir tersebut. Akhirnya ia tetap menabrak untuk melakukan perbuatan dosa. Apabila kita semuanya mengikuti hati kecil kita, maka tidak ada yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, tidak ada yang kehilangan sandal, tidak ada yang mengambil baju di dalam lemari yang bukan miliknya, tidak ada yang mengambil uang yang bukan haknya. Dan apabila ada seseorang yang mengambil barang bukan miliknya,
maka bisa dijamin 100% sebelumnya hati nurani atau disebut dengan domir di bahasa Arabnya itu sebenarnya terlebih dahulu ia sudah memperingatkan bahwa yang ia lakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Tapi berhubung beberapa hal yang menjadikan hati nuraninya tertutup, maka ia tidak mengindahkan itu, ia tidak menganggap itu, dan terus saja melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana Imam Ghazali beliau pernah menyampaikan bahwa hidup itu utamanya adalah hati. Bagaimana diri kita pintar-pintarnya menjaga hati. Hati yang kotor, maka ia disebut dengan orang yang memiliki penyakit hati. Kemudian yang menyebabkan orang tersebut sampai hatinya tertutup, salah satunya adalah saking seringnya melakukan perbuatan dosa. Dosa-dosa yang telah diperbuat, baik itu shaghair, dosa-dosa kecil, apalagi kabair, dosa-dosa besar. Shaghair, dosa-dosa kecil apabila terakumulasi, maka nantinya akan menjadi kabair ataupun dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang telah dilakukan, maka nantinya akan menjadi kabut-kabut yang menutupi cahaya hati, yang bisa menjadi penghalang masuknya cahaya Allah, sehingga ia berbuat dosa dengan merasa bangga. Ia merasa ia berbuat dosa, tidak pernah merasa bersalah, dan akhirnya ia memiliki hati yang mati ataupun disebut dengan qalbun mayyit. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita semua di sini sepakat kita mengetahui bahwa sesungguhnya inna sam'a, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hati nurani, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semuanya oleh Allah ke depan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimanakah kita mempertanggungjawabkan chip yang sudah ditanamkan oleh Allah dalam diri kita? Kita tinggal menjaganya. Bisakah kita menjaga? Apabila kita tidak bisa menjaga chip ataupun hati nurani yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan domir, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Karena hati tersebut cenderung mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Hati nurani mendorong diri kita menjadi manusia yang memiliki rasa malu. Malu terlambat, malu berkata-kata kotor, malu mengambil bukan miliknya. Apabila hati nurani sudah mati, maka celakalah orang tersebut, karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak pernah melihat pada fisik kita semuanya, la ila suwarikum, dan juga tidak melihat pada bentuk tubuh kita semuanya, walakin yanzuru ila qulubikum, namun Allah melihat diri kita itu pada sudut hati ataupun hati nurani kita. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mudah-mudahan 10 menit khutbah ini menjadikan diri kita semakin berintrospeksi diri. Bagaimanakah keadaan chip ataupun hati kita saat ini? Sudahkah rusak ataukah masih 50% bertahan, atau bahkan semuanya berwarna hitam pekat gelap, tidak ada satupun cahaya Allah yang bisa masuk? Mudah-mudahan 10 menit khutbah ini bisa menjadikan dan menghantarkan diri kita menjadi insan yang selalu berintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة